Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 3 Juni 2024. Perayaan wajib Santo Carolus Loanga dan kawan-kawan, martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Petrus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 7. Dari Simon Petrus, hamba dari Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, "Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba itu mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Namun petani-petani itu berkata kepada seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, dan warisan ini menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan.
suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus, karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah kesalahan bukannya diperbaiki, malah menambahnya dengan kesalahan yang lain. Sikap seperti inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kebebalan hati. Kita merasa diri benar, sedangkan orang lain salah. Perkataan dan sikap orang lain tidak dipedulikan, sehingga makin hari kita merasa yang paling benar, paling bisa diandalkan, paling jujur, paling suci, dan lainnya. Inilah yang terjadi dengan para pembenci Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus, tidak ada yang benar di mata mereka. Maka perumpamaan tentang petani-petani kebun anggur ini hendak menggambarkan begitu bebal hati mereka. Bahkan saking bebalnya, mereka bersikap membabi buta. Tidak ada hati dalam bersikap. Semua yang mereka anggap keliru, yang berseberangan dengan mereka, harus dihabisi. Maka kehadiran Yesus pun tidak dipedulikan lagi. Mereka tidak bisa melihat kebaikan orang lain dan tidak bisa melihat rahmat Tuhan. Semua tertutup dan gelap. Akhirnya hanya kebencian yang menguasai hati mereka. Yesus pun mereka tolak. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah pada saat mereka serba sulit dan berat, kita juga menolak Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari amarah, benci, dan dendam, agar kami mampu menemukan rahmat-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.